Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita Sabah pagi mengenai tadabbur kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf ini sosok yang good looking. Tapi good looking bukan sembarangan. Good looking seorang pemuda yang tampan, gagah, cerdas, tetapi juga konsisten dan komitmen dengan kebenaran. Dan beliau menyampaikan kebenaran itu dengan gigih, tabah, sekaligus juga sabar. Innahu mayyattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Beliau menggabungkan 3 komponen dasar untuk terbentuknya pribadi muslim yang kuat dan kokoh, yaitu pertama adalah takwa, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah orang yang muhsin atau berbuat ihsan. Subhanallah. Dan inti daripada kisah Nabi Yusuf ini adalah pengajaran tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi inilah poros yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Mimpi ketika Yusuf kecil, itu diawali di dalam surat Yusuf ini. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan di akhir surat Yusuf juga beliau menyebut, ya Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya, di awal mimpi, di akhir juga mimpi. Masya Allah. Dan mimpi yang dialami oleh Yusuf itu adalah mimpi yang membuat dia melejit, dimuliakan oleh Allah. Dengan apa? Dengan tauhidnya. Pada satu pagi Raja Mesir terbangun dari tidurnya dengan hati yang gundah. Keringat dingin mengucur membasahi wajahnya. Rasa takut terbayang pada pandangan matanya. Ia segera mengumpulkan para pembesar, para ahli takwil mimpi, dan para penasihatnya yang bijak. Setelah mereka berkumpul, Raja menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Dia berkata, aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Lalu sang raja meminta mereka untuk menjelaskan dan menafsirkan mimpinya itu. Namun para ahli yang diundang, para pembesar, para menteri tidak sanggup, dan mereka gelagapan, tidak mampu mengungkapkan apa makna daripada mimpi sang raja itu. Dan mereka berkata, wahai Tuan Raja, barangkali itu hanya hayalan saja, ilusi dan angan-angan yang sulit ditebak. Kami tidak tahu takwil mimpi paduka. Berkah bagi Yusuf. Kekhawatiran sang raja akibat mimpinya itu tersebar di kalangan istana. Saat seorang raja merasa ketakutan, seisi istana tentu dilanda ketegangan. Para penghuni istana saling berbisik dan berbicara di antara mereka, mencoba mencarikan solusi dan jalan keluar bagi permasalahan raja mereka. Maka si penyedia minuman raja yang sekian lama melupakan Yusuf tiba-tiba teringat kepada sosok pemuda good looking, yang cerdas, yang berkarakter, yang sabar, yang bertakwa dan selalu berbuat ihsan. Ia telah mendengar masalah rajanya dan ketidakmampuan para pembantu raja memecahkan permasalahan itu. Dia yakin Yusuf, teman sepenjaranya itu, dapat mentakwilkan mimpi raja sebagaimana dia dulu dapat menakwilkan mimpinya dan menjadi kenyataan. Bahkan saat ini ia tengah menikmati kedudukan yang mulia dan bergelimang kemewahan. Lalu si penyedia minuman itu segera menghadap kepada raja, menyampaikan kabar bahwa di dalam penjara ada seorang alim, seorang pemuda good looking, yang pintar, yang cerdas, yang sabar, mampu mentakwilkan mimpi. Pelayan itu berkata, paduka yang mulia, di dalam penjara ada seorang pemuda yang alim dan mulia. Ia memiliki pemikiran yang tajam dan wawasan yang luas. Dengan cahaya akalnya, ia bisa menyingkapkan hal-hal yang gaib dan tak terpikirkan.
Jika kepadanya diceritakan satu mimpi, dia dapat menelaah dan menjelaskannya. Dia akan merenung, berpikir lalu segera mengungkapkan penjelasan yang logis dan meyakinkan. Jika Paduka mengutusku untuk menemuinya, niscaya aku akan kembali dengan berita dan penjelasan yang meyakinkan. Setelah mendapat restu, maka pelayan itu segera menemui Yusuf yang masih mendekam di dalam penjara. Si pelayan melihat keadaan Yusuf saat itu sama seperti ketika dulu dia meninggalkannya. Dia tetap terlihat ceria, tabah, sabar, dan bijak. Dia berkata kepada Yusuf, sahabatnya, "Wahai Yusuf yang terpercaya, aku menemuimu untuk suatu yang kuharapkan bisa membebaskanmu dari kesulitan dan menjadi jalan keluar dari ujianmu. Raja kami bermimpi melihat 7 ekor sapi betina, ya, sebagaimana mimpi sang raja itu yang disampaikan kepada para pembesar dan para pembantunya. Maka dengan pengetahuan dan kebijaksanaanmu, kabarkanlah kepadaku tafsir mimpi itu, mudah-mudahan dapat menghilangkan kegelisahan dan keresahan sang raja. Aku berharap setelah ini orang-orang akan menyadari keutamaan, kemuliaan, dan keluasan pengetahuanmu." Subhanallah. Yusuf bukan hanya seorang ahli ilmu dan pandai menafsirkan mimpi, namun dia adalah utusan Allah kepada umat manusia untuk menyebarkan jalan kedamaian dan keselamatan. Dia bertugas membimbing dan menuntun manusia dalam urusan dunia dan akhirat. Dia mengajak mereka ke jalan hidayah, kebenaran, dan keselamatan. Setiap kali mendapat kesempatan untuk menyampaikan risalah, Yusuf tidak akan menyia-nyiakannya. Peluang sekecil apapun untuk menyeru dan mengajak manusia ke jalan kebenaran pasti akan dia manfaatkan. Itulah yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Yusuf ini. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah. Beberapa tahun sebelumnya 2 orang pemuda datang dan menanyakan takwil mimpi mereka, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada episode sebelum ini. Maka dia mengajak orang-orang yang ada di dalam penjara untuk beriman kepada Allah dan menjauhi Tuhan-Tuhan yang palsu, Tuhan-Tuhan selain Allah. Saat dia mendapatkan kesempatan untuk mendakwahkan tauhid, dia pasti gunakan itu. Dan hari ini Raja Mesir mengirim utusan menanyakan takwil mimpinya. Maka Yusuf pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia segera mengabarkan takwil mimpinya itu. Bukan hanya sekedar menafsirkan, tapi juga Yusuf menyisipkan pesan, saran, dan nasihat-nasihat yang baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Mesir. Yusuf menuturkan makna mimpi sang raja dengan mengatakan, kalian akan menghadapi hidup yang mudah dan makmur selama 7 tahun. Sepanjang masa itu kalian mendapatkan hasil pertanian yang berlimpah. Sawah ladang kalian sangat subur, menghasilkan makanan yang berlimpah. Kalian hidup berkecukupan. Penghasilan dan rezeki kalian bertambah banyak. Selama itu kalian akan merasakan hidup yang tenang dan bahagia. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun masa yang sulit, sehingga kalian merasa kehabisan akal dan putus asa. Sepanjang masa pacaklik itu, ya, langit tidak menurunkan hujan, sungai Nil mengering, tidak mengalirkan berkah dan kebaikan. Tanah pertanian yang sebelumnya subur menumbuhkan tanaman, pada masa itu menjadi tanah yang tandus dan gersang, bagikan wajah yang selalu bermuka masam. Tanah kalian takkan lagi memberikan kasih sayangnya. Saat itu takkan ada seorang pun di antara kalian memanen hasil bumi. Tak ada lagi gandum atau tanaman lain yang dapat disimpan. Kalian benar-benar akan ditimpa malapetaka dan musibah yang sangat besar. Subhanallah. Itulah sebagian takwil mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana itu menunjukkan bahwasanya beliau sampaikan bahwa takwil itu berasal dari wahyu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika apa yang kukabarkan benar terjadi, dan aku yakin pasti terjadi, maka kalian harus simpan, menghemat hasil panen 7 tahun kemakmuran itu, dan jagalah hasil panen itu dengan baik agar tahan disimpan untuk waktu yang lama. Pergunakanlah hasil panen kalian sedikit saja untuk makan dan menjaga kalian tetap hidup. Simpanan itu kalian gunakan untuk menghadapi 7 tahun paceklik yang akan datang mengiringi. Dengan cara itu kalian akan dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit. Subhanallah. Allah memberikan wahyunya untuk mengelola
negara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.